Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep aborsi, sterilisasi, dan menstrual. Pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian abortus, sterilisasi, dan menstrual. 2. Hukum abortus di Indonesia. 3. Pandangan agama Islam terhadap abortus, sterilisasi, dan menstrual. 4. Pendapat ulama madhab terhadap abortus, sterilisasi, dan menstrual. Aborsi secara etimologi adalah menggugurkan anak sehingga ia tidak hidup. Sedangkan secara terminologi, aborsi adalah praktek seorang wanita yang menggugurkan janinnya baik dilakukan sendiri ataupun orang lain. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus, berarti pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jenis-jenis aborsi. Ada 3 jenis aborsi. Yang pertama, aborsi spontan atau alamiah. Yang kedua, aborsi buatan atau sengaja. Yang ketiga, aborsi terapeutik atau medis. Yang pertama, aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma. Ini dalam artian adalah keguguran. Sedangkan yang kedua, aborsi buatan adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Yang ketiga, yakni aborsi terapeutik atau medis, adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Bisa dilakukan apabila orang tua sedang mengalami sakit maupun mengancam jiwa salah satu di antara ibu atau anaknya. Sterilisasi, pengertian dan macam-macamnya. Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi untuk laki-laki dinamakan vasektomi dan untuk perempuan dinamakan tubektomi. Nah, macam-macamnya ada 3. Yang pertama ada sterilisasi implan yang merupakan sterilisasi yang sesungguhnya dapat dikembalikan lagi kemampuan alat reproduksinya untuk hamil. Dan yang kedua dan 3, tubektomi dan vasektomi yang tidak bisa dikembalikan alias permanen. Selanjutnya, menstrual regulation atau menstrual. Secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau haid, tetapi dalam praktek menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi dan berdasarkan pemeriksaan laboratoris ternyata positif dan mulai mengandung. Dengan demikian, bahwa menstrual regulation itu pada hakikatnya merupakan abortus provocatus criminalis, yaitu abortus yang dilakukan bukan atas dasar indikasi medis, sekalipun dilakukan oleh dokter. Hukum Indonesia terkait aborsi, sterilisasi, dan menstrual tertuang pada KUHP pasal yang pertama pasal 299, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp3.000. Yang kedua, pasal 346 yang berbunyi seorang wanita
yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang ketiga, pasal 343, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pasal 348, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dan yang terakhir yaitu pasal 349, bahwa jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, 347, dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Pandangan Islam terkait aborsi, sterilisasi, dan menstrual regulation. Para ulama telah menyepakati larangan aborsi tanpa izin setelah bulan keempat, yaitu 120 hari setelah permulaan kehamilan. Itu adalah kejahatan yang dituntut untuk kecemburuan, karena itu adalah hilangnya nyawa dan pembunuhan seseorang. Agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi, baik itu vasektomi maupun tubektomi, karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh dan juga dapat mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan. Adapun yang diperbolehkan itu tetap dengan syarat. Yang diperbolehkan adalah kecuali jika keadaan darurat, misalnya karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh ibu maupun ayah dari janin tersebut, atau mengancam jiwa si ibu bila mengandung atau melahirkan bayi. Namun, apabila dia melakukan sterilisasi sebab takut jatuh miskin, maka itu diharamkan. Dilarang membunuh anak termasuk janin yang masih dalam kandungan, hanya karena takut miskin. Yang terakhir, pendapat ulama madhab terkait aborsi, sterilisasi, dan menstrual regulation. Menurut madhab Hanafi, sebagian besar dari fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional. Sedangkan madhab Hambali, dalam pandangan jumhur ulama Hambali, janin boleh digugurkan selama masih dalam bentuk segumpal daging, belum terbentuk anak manusia. Hampir sama dengan madhab Hanafi, yang membedakan adalah waktunya. Yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari madhab Syafi'i yang beraliran Sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin walaupun baru konsepsi, karena menurutnya kehidupan itu berkembang dan dimulai secara natural. Sedangkan yang terakhir, mazhab Maliki, ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Maka hukum aborsi, sterilisasi, dan menstrual regulation itu sebenarnya sama-sama terkait dengan pembunuhan janin atau yang disebut dengan abortus atau aborsi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, mari kita bahas bersama. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.